ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, partisipan yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Ustadz kita, Ustadz ini yang tidak pernah bosan-bosannya dalam berbagi ilmu kepada kita semua. Kita yang fakir ilmu tentunya harus lebih semangat dalam menerima ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat sehat, nikmat iman yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk memperoleh ilmu yang barokah dan bermanfaat nantinya bagi kita semua, bagi keluarga kita, dan insya Allah bagi orang lain nantinya. Salawat beriring salam tentunya selalu kita hadiahkan ke junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, partisipan, pada malam hari ini izinkan saya dalam menyampaikan rangkaian acara pada malam hari ini. Satu, pembukaan yang telah berlangsung di bawah saya sendiri. Kedua, doa pembuka. Insya Allah nanti disampaikan pada Pak Bedu ya. Kalau kita tolong untuk baca doa pembuka. Dan ketiga, memasuki acara inti kita yaitu membahas tentang hukum tanda sajadah ya dalam Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan Ustadz kita ini ataupun nanti ditambah lagi Ustadz Astra kalau beliau masuk. Dan memasuki acara keempat nanti ada sesi tanya jawab gitu. Kita boleh bertanya, kalau mana yang kurang paham kita tanya sama Ustadz kita. Dan yang kelima penutup. Demikian susunan acara kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, acara ini kita buka dengan membaca Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk selanjutnya pada acara kedua yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh Bang Bedu, Bapak Polisi. Kepada Pak Bedu kami persilakan. Terima kasih Pak Duduk sebagai host malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma ghafir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bedu yang telah memimpin doa pembuka acara kita pada malam hari ini. Terus memasuki acara ketiga, yaitu acara intinya, yaitu membahas tentang hukum tanda sajadah dalam Al-Quran yang akan disampaikan Ustadz kita ini kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Dodo sebagai moderator pada malam hari ini dan semuanya yang hadir pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzalahul qur'ana wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'a wa hudan wa rahmatan lidzawil imani la raiba fihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzalahu qayyiman hujjatan nuran lidzawil ayqani was salatu wassalamul atammanil akmalani ala khairil khalaiq minal insani wal janni alladzi nawwara al-quluba wal qubura nuruhu wa rahmatul lil alamin zuhuruhu wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum nujumul hidayah wa nashirul furqani wa ala man tabi'ahum bil imani wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya penjelasan dan menurunkan kepadanya Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber nasihat, obat, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada keraguan dan tidak ada penyelewengan di dalamnya. Dialah Allah menurunkan Al-Quran sebagai penguat, pembela, dan nur bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Salawat beserta salam, marilah kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, kepada makhluk yang paling sempurna dari golongan manusia dan jin, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di mana yang nurnya beliau menerangi hati dan kubur manusia, kedatangannya merupakan rahmat untuk seluruh alam. Semoga salawat dan salam terlimpah juga ke atas keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, karena mereka adalah bintang-bintang hidayah yang menyebarkan kitabullah. Semoga juga terlimpahkan ke atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh keimanan sampai ke hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah yang sudah menakdirkan kita untuk bisa berkumpul, dan insya Allah di sini kita akan sedikit membahas ya yang mungkin menjadi pertanyaan buat kita yang selama ini kita ingin bertanya, tapi yang pertama kita tidak tahu mau bertanya ke siapa. Mungkin juga kita pernah bertanya, tapi mungkin kita lupa ataupun kita kurang puas dengan jawaban, ya, kurang mengerti dan puas dengan jawabannya. Dan insya Allah malam hari ini kita akan coba bahas mengenai tentang ayat sajadah, ya, yang mungkin sudah kita ketahui di Al-Quran. Apa hukumnya berdosakah? Misalkan kita membaca sajadah, misalkan kita tidak bersujud karena di situ diperintahkan untuk bersujud. Apa hukumnya? Ada yang tahu kira-kira Pak Dodo sebelum saya lanjut? Hukumnya apa di situ? Oke. Saya coba tanya kepada partisipan. Ada yang tahu? Bagi partisipan
Bagi yang tahu jawabannya, silakan untuk menjawab. Silakan buka mic-nya. Saya belum tahu, Ustadz. Yang lain, mungkin ada yang sudah tahu ya. Kalau yang sudah tahu biar tambah ingat itu poinnya. Bagi yang belum tahu supaya tahu kan gitu ya. Itu bahasa kita ya. Supaya kita sama-sama tahu kan gitu. Ada yang lain, ada yang tahu yang lain sebelum saya lanjut, ibu-ibu, bapak-bapak. Kayaknya kalau yang pernah saya dengar Ustaz, ya, itu hukumnya sunnah. Betul, mantap. Apa sunnahnya namanya Bang Bedu? Sunnah apa? Sunnah muakkad. Kalau lupa Ustaz, mana ada ceramah dulu. Betul, sunnah muakkad, betul. Ya, kita akan bahas ini ya biar kita lebih paham insyaallah. Ya. Kalau mohon diperhatikan. Kita akan coba menjawab dari pertanyaan ini, apa hukumnya dari surat saja, apa ayat saja, maaf, yang ada di Al-Quran ketika kita membacanya, berdosakah misalkan kita tidak bersujud ketika membaca, dan bagaimana ketika bersujud kita di saat membacanya, di sini akan kita ungkap ataupun kita akan coba pelajari bersama. Yang pertama, bahwa ayat sajadah merupakan beberapa ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya dari perkataan sujud terhadap Allah ya, yang berbentuk kalimat yasjudun, yasjudu, wasjud, dan sujada, atau ayat yang menunjukkan perilaku kita untuk bersujud. Nah, kita ketahui bahwa ayat-ayat sajadah ini di Al-Quran ada berapa? Ada yang tahu sebelum saya lanjut? Biar ada interaksi. Ada yang tahu ibu-ibu berapa banyaknya ayatnya? 30 ayat. Berapa? 30 ayat. 30 ayat. 30. 30 dari mana? Coba sebutkan kalau memang 30 saya ingin tahu. Apa saja ayatnya Ibu Rina? Coba. Dari surat. Kenapa? Itu saya lihat di Quran ya. Di Quran Indonesia itu 30 ayat. Oh, surat sajadah mungkin maksudnya Bu Rina. Kenapa? Kenapa Bunda? Sajadah, sujud kan. Iya, apa di Al-Quran ayat yang menerangkan tentang yang berkaitan dengan ketika kita bersujud, ketika membaca, itu ada berapa ayat pertanyaannya. Tadi jawabannya berapa? 30 katanya. Itu totalnya 30. Satu ayat kayaknya Pak Ustaz ya. Mungkin 15. Itu mungkin maksudnya ayat sejadah, mungkin itu. Surat sajadah. Kalau surat sejadah mungkin beda ya? Berapa ayat? Ini Ya, ayat sejadah. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan sajadah, bukan. Kalau surat sajadah memang adanya seperti yang Ibu bilang ya. Nah, ini harus kita paham ya. Surat atau ayat yang berkaitan dengan sajadah atau kita diperintahkan bersujud ya ketika membacanya itu ada 15. Tadi ada yang bilang 15, siapa yang bilang? Bang Bedu ya? Coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama di surat Al-A'raf di ayat 206. Coba di situ ada ya. Untuk kita pembuktian nih. Coba ada yang cek Al-Quran, di situ ada tandanya biasanya kalau di aplikasi ya. Mungkin Bunda bisa bantu. Di share screen aja. Ya, share screen aja. Kita buka satu-satu dulu untuk pembuktian. Karena kita bicara harus dengan bukti ya. Jadi tidak asal kita bicarakan begitu ya. Harus jelas gitu ya. Coba. Itu ada di 15 surat ya Pak Ustaz? Ada 15 surat insya Allah ya. Yang pertama di surat Al-A'raf di ayat 206. Al-A'raf 206. Kita bisa lihat semua untuk pembuktian nih ya, biar kita tahu oh ya di sini tempatnya. Nanti kita ketika membaca surat ini kita akan lebih berhati-hati ya supaya tertunai apa yang dimaksud di dalam ayat tersebut ya. Seperti ini. Surah ke-7 itu Bunda, udah di atasnya. Surah ke-7. Al-A'raf surat ya. Kebanyakan Bunda, pelan-pelan Bunda. Jangan cepat-cepat ya. 206 Al-A'raf 206 ya. Yasjudun. Ya, ada ya. Ada tandanya ya. Untuk mengetahui itu kita lihat tandanya ya. Kita sepakat semua ketika ada tanda ini. Ingat di Al-Quran ya, untuk kita mengetahui dia surat sajadah atau bukan, ada 3 poin. Ini perlu kita ketahui. Apa yang pertama? Di situ akan ada tanda garis atau
perkataan sujud. Itu kalau di Al-Qur'annya ya, kalau di aplikasi ini cuma seperti ini kita ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, di ujung ayatnya akan ada tanda kubah biasanya. Biasanya ya kalau di Al-Qur'an tuh. Kalau ayat-ayat yang mengandung dengan sajadah ini ya. Ayat sajadah ini. Yang ketiga, kubah. Biasanya ada kubah tuh. Kamar kubah. Itu untuk kita mengetahui ya. Biasanya kalau untuk lebih ini coba lihat di Quran Utsmani ya. Insya Allah kalau di Utsmani lebih detail untuk pembahasan ininya ya. Tanda-tandanya maksudnya. Terus yang ketiga, biasanya di muka surat dia ada tulisan perkataan sajadah biasanya. Di depan-depannya itu ada tulisan sajadah ya dengan bahasa Arab ya pastinya ya. Nah, itu untuk kita mengetahui 3 poin di mana di situ ada ayat yang menerangkan tentang ayat sajadah ya. Seperti itu. Sudah jelas ya Bunda ya? Yang kedua coba buka di surat Ar-Ra'd ayat 15. Ar-Ra'd. Al-A'raf ayat 15 ya. Iya, ayatnya ke-15 bukan Al-A'raf nih. Ar-Ra'd ya. Bawahnya sedikit. Ar-Ra'd surah ke-13. Nah, ke-13 Bunda. Ayat 15. Untuk pembuktian aja ya. Nanti akan saya sebutkan 3. Saya akan sebutkan 3 saja untuk ada ya di sini ya. Betul ya? Ya Bunda ya? Semuanya ya. Oke, yang ketiga surat An-Nahl di ayat 49 sampai 50 ya. Karena di sini 49 sampai 50 dia nyambung ya. Meskipun beda ayat tapi dia nyambung ya ayat ini. An-Nahl di ayat 49 sampai 50. Nah, ini. Ada ya di 50-nya ya. Nyambung ya, Bunda ya? Jelas ya? Kan itu coba kita lihat walillahi yasjudu di situ ya. Ada kalimat yasjudu. Tadi sudah kita terangkan bahwa kalimatnya biasanya yasjudun, yasjudu, wasjud dan sujada itu kalimatnya biasanya ya. Nah, ini berkaitan dengan sajadah semua insyaallah. Jelas ya? Oke, kita akan lanjut yang kenapa? Iya. Ya harus kalimatnya biasanya yang tertera di surat yang ada surat sajadahnya itu ya. Nah, yang menunjukkan di situ ada surat sajadah yaitu kalimatnya biasanya kalimatnya yasjudun. Itu yang pertama, yasjudun, yasjudu, terus wasjud dan sujada. Nah, ini kalimat di sini kita lihat yasjudu ya. Kalimatnya di ayat 49 betul? Halo? Ya Ustaz, betul. Ya, betul ya. Yasjudu. Betul ya. Kamu punya sambung ya, tersambung 45 sampai Nah, 50. Betul, 49 dengan 50 dia itu menyambung dia ayatnya ya. Makanya di 50 Bunda cari kok nggak ada. Ternyata di 49 ya. Di 49-nya kalimat yasjudu ya walillahi yasjudu ya kan? Nah, seperti itu ya Bunda ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya enggak usah dicari ya, kita nanti cari aja. Mungkin kalau yang belum tahu bisa dicatat supaya tahu aja. Yaitu di surat Al-Isra di ayat 107 sampai 109. Yang keempat ya. Yang kelima di surah Maryam di ayat 58 ya. Surah Maryam. Yang keenam surat Al-Hajj di mana di ayat 18. Yang ketujuh surat Al-Hajj juga di ayat 73 ya. Al-Hajj 77, maaf. Di ayat 77. Terus yang ke-8 surah Al-Furqan di ayat ke-60 dan yang ke-9 surat An-Naml di ayat ke-25 sampai 26. Yang ke-10 surat As-Sajdah. Nah, kita tadi yang sudah Bu Rina sebutkan ya. Di ayat yang ke-15 di surah As-Sajdah ya di ayat ke-15. Dan yang ke-11 di surat Shad di ayat ke-24. Yang ke-12 surat As-Fussilat ayat 37. Surat Fussilat Surat Fussilat ayat 37 sampai 38. Yang ke-13 surat An-Najm di ayat 62. Yang ke-14 surat Insyiqaq di ayat 21.
dan yang terakhir di 15 di surat Al-A'la di ayat ke-19 ya. Nah, di sini ayat-ayat yang saya sebutkan ini insyaallah di situ berkaitan dengan kita di situ diperintahkan untuk bersujud. Nah, dan kita akan bahas masalah ini. Bagaimana misalkan kita dalam keadaan sholat ya, ataupun dalam keadaan membaca Al-Quran, apakah kita harus bersujud di situ? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Bedu bahwa hukum bersujud di situ adalah sunnah. Dan di mana di sini sunnah muakkad ya. Artinya apa? Yaitu sunat yang amat digalakkan. Ini poinnya ya. Sunnah muakkad itu amat digalakkan. Nah, seperti itu. Jadi, ya, ketika kita membaca surat sajadah ini, maka meskipun dia bukan perintahnya wajib seperti sholat, ya, tapi kita digalakkan sangat untuk kita bersujud. Seperti itu. Sebagaimana yang dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apa kata Rasulullah? Apabila anak Adam membaca ayat sajadah, lalu ia sujud, maka setan jatuh sambil menangis. Kata Rasulullah ya, saya ulangi biar jelas. Apabila anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, maka setan jatuh sambil menangis. Apa kata setan? Nah, ini poinnya. Kata Rasulullah nih, bukan saya cuma membacakan hadisnya tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata setan? Celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, maka dia sujud. Lalu ia mendapat surga. Sedangkan aku, kata setan ya. Sedangkan aku disuruh sujud, tetapi aku menolak, maka aku neraka. Masya Allah. Ini ya kelebihan yang yang Rasulullah ajarkan kepada kita ataupun yang sudah Rasulullah berikan kepada kita, bahwa ketika kita bersujud di dalam membaca surat sajadah ini, maka di situ setan dia menangis dan dia mengatakan celaka. Dia celaka dengan dirinya karena dia tahu ketika orang bersujud dia menunjukkan rasa takdimnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang dinamakan sujud tilawah. Ini namanya sujud tilawah ya. Biasanya kalau misalkan kita baca surat as-sajadah itu orang sholat subuh ya. Nah, kalau misalkan ada di tempat kita yang sholat subuh, misalkan ada orang lepas baca surat as-sajadah langsung sujud, jangan disalahkan, oh kok 3 rakaat, tidak seperti itu ya. Dia memang kaidahnya seperti itu. Tapi sebelumnya ya, harusnya imam itu harus profesional ya. Harus dalam arti profesional di sini, sebelum melakukan sholat subuh ya, harusnya ini ya, tapi kadang jarang seperti itu. Harusnya ini perintah ustadz juga ya, perintah orang-orang yang lebih paham akan hal ini. Karena apa? Takutnya mengakibatkan fitnah bagi orang-orang yang belum paham akan hal ini. Nah, ketika misalkan dari baca Fatihah, setelah baca Fatihah, baca surat as-sajadah, lalu langsung sujud, ya kan? Tanpa misalkan ruku, nah ini akan kan jadi pertanyaan nanti bagi orang awam gitu ya. Makanya imam itu harus ketika misalkan mau memakai surat sajadah ketika sholat subuh harus memberitahu kepada makmum dulu, harusnya ini ya, supaya apa tadi yang saya katakan tidak menjadi fitnah. Karena untuk hal ini tidak semuanya orang paham, tidak semuanya ya, minta maaf ya. Saya sendiri jujur dulu awalnya seperti itu. Saya bertanya kepada saudara saya, teman saya, sahabat saya, dia memang orang hafiz Quran, memang paham akan hal ini, dan beliau mondoknya di Guntur, Surabaya ya, di Guntur. Saya nanya ke beliau, bagaimana saya tadi melakukan sholat subuh, lalu ada imam. Beliau menerangkan hal ini ke saya ya. Masya Allah, dengan ilmunya beliau saya jadi paham gitu awalnya ya. Mungkin begitu juga di sini kalau ada yang memang belum paham, supaya ibu bapak juga tahu gitu ya, seperti itu. Sudah jelas ya tadi bahwa setan ketika kita bersujud di situ dia menangis. Ya. Karena dia tahu ketika kita bersujud kita menunjukkan rasa takdim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikuatkan lagi oleh hadis yang dimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kata beliau bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran
yang di dalamnya terdapat ayat sajadah, kemudian ketika itu baginda bersujud. Nah, ini ya. Nah, artinya di sini kita sebelum kita lanjutkan ya. Artinya di sini kita mau nggak mau meskipun dia posisinya di sunat muakkad, maka usahakan ketika membaca surat-surat yang 15 tadi kita bersujud di situ. Ya. Karena Rasulullah melakukan hal ini. Jadi kita harus mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, bukan justru membantah. Lalu bagaimana misalkan saya terlupa, nanti akan ada pembahasannya. Saya terlupa. Misalkan udah sampai ayat keberapa baru kita ingat, oh iya ini surat sajadah. Saya lupa. Bagaimana solusinya nanti akan ada jawabannya insyaallah ya. Lalu apa kata Ibnu Umar ya? Kami pun ikut bersujud bersamanya hingga ada di antara kami sukar mencari tempat untuk meletakkan dahinya. Masya Allah. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Kami pun ikut bersujud, bahkan ada di antara para sahabat yang sukar untuk mencari tempat untuk menundukkan dahinya atau bersujud dalam keadaan tersebut. Mungkin memang banyak orang ya, jadi susah mungkin, penuh dengan orang mungkin ya kan, jadi susah untuk kita menundukkan dahi kita ataupun bersujud kita ya, seperti itu. Jadi intinya kita harus punya pemahaman demikian ya, ibu-ibu. Dia memang sunatnya hukumnya sunat muakkad ya, sunat yang digalakkan tadi sudah diterangkan. Tapi pesan saya, meskipun dia bukan wajib, maka usahakan ketika membaca surat As-Sajdah ini kita harus bersujud. Lalu timbul lagi pertanyaan dari kita, apakah berdosa jika tidak bersujud? Ini pertanyaan kita ya, mungkin akan kita bahas. Berdosa tidak ketika kita membaca surat As-Sajdah lalu tidak bersujud? Ya, ini yang akan kita bahas. Ketika kita membaca surat Sajdah ini, ya, dia tidak ada larangan dan dia tidak dihukumi dosa. Ya, misalkan kita tidak bersujud nih, misalkan Bunda baca surat Sajdah lalu nggak bersujud, ya mungkin karena lupa atau mungkin karena keadaan. Apa hukumnya? Apakah dosa? Jawabannya tidak berdosa. Ya, karena sujud ini adalah sunat saja. Namun, kita harusnya mengikuti yang tadi saya katakan. Mengikuti bagaimana Rasulullah melakukan. Rasulullah ketika membaca ayat ini dia bersujud, beliau bersujud, maka kita harus mengikuti. Meskipun dia posisinya ada di sunat muakkad. Seperti itu ya. Dan kita sebagai umat Islam harusnya punya prinsip ya. Kita harus punya prinsip apa yang Rasulullah senang, apa yang Rasulullah sunnahkan, ya kita mencoba untuk melakukan sunnah-sunnah tersebut. Supaya apa? Supaya insya Allah kita akan yang pertama ya, berusaha menunjukkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah. Ya, karena orang-orang yang cinta dengan Rasulullah, insya Allah dia akan mengikuti tata cara Rasulullah. Dari segi sunnahnya, misalkan sebelum sholat maghrib melakukan sunnah qabliyah ba'diyah, setelah maghrib dan sebelum, kan gitu. Nah ini adalah sunnah. Walaupun kita nggak mau sholat itu, apa hukumnya? Nggak berdosa kita sebenarnya. Kalau untuk berdosa ya, karena dia sunnah. Tapi ya seperti itulah Rasulullah, maka kita harus mencoba mengikuti. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita meninggalkan dunia ini ada yang membela. Kata Rasulullah, siapa yang mengikuti sunnahku, ya, dan dia berpandukan kepada Al-Quran, maka dia akan selamat. Nah ini perintah Rasulullah ya. Cuma itulah yang Rasulullah wariskan ke kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita mengamalkan yang dua ini, insya Allah di dunia wal akhirah kita dijamin selamat. Ini ya, makanya kita alhamdulillah di sini ibu-ibu, bapak-bapak, kita selalu membaca Al-Quran. Meskipun kita tidak mendalami berbicara masalah tafsir, misalnya masalah asbabun nuzul dan apapun itu, tapi alhamdulillah kita masih ada rasa ingin tahu, membaca bagaimana bacaan yang baik. Dan nanti kita juga akan bahas masalah ini ya. Terus ada solusi tadi sudah saya katakan ya. Misalkan kita terlupa ya, ketika baca surat Sajdah ini terlupa akan kita untuk bersujud, misalkan udah sampai ayat keberapanya gitu ya, baru kita ingat, oh iya, ini ada surat Sajdah. Lalu kita lupa, apa solusi yang harus kita lakukan? Nah, ini perlu kita amalkan juga ya. Ulama mengatakan ya, jika kita membaca Al-Quran dan melewati ayat Sajdah namun tidak berkesempatan untuk bersujud, maka bacalah kalimat tasbih ataupun tahmid
ataupun tahlil dan takbir. Yang dimana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar untuk menggantikan sujud kita yang tadi yang terlupa atau terlepas tadi. Dari mana ini pernyataannya? Ini disarankan oleh beberapa ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dan dalam kitabnya Kitab Al-Azkar dan Ibnu Hajar Al-Kaitami. Beliau yang menyampaikan ya, Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Haytani ya. Al-Haytami. Beliau yang menyampaikan ketika kita terlepas, misalkan atau terlupa, maka disyaratkan untuk yang tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk bertasbih, bertahmid dan bertahlil insyaallah. Sampai di sini ada pertanyaan, Ibu-ibu? Silakan Pak Dodo dipandu. Ya, terima kasih penjelasan dari Bapak Ustadz mengenai ayat sejadah. Kepada partisipan, bagi yang mau bertanya, kalau kurang paham boleh ditanyakan sekarang. Ya, Silakan. Assalamualaikum Pak Dodo, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Bedu. Ini Ustaz, pertanyaan saya ini, misalkan nih kita lagi ngaji nih, atau misalkan di keadaan di jalan, atau di mobil, atau di kereta api, atau di pesawat, atau contoh kecilnya di rumah, lagi di meja, lagi ngaji, ayat tahsin begini, atau ngaji seperti di Zoom, kemudian ketemu ayat sajadah Pak Ustadz, apa yang kita lakukan? Ya tadi perintahnya sudah jelas tadi. Cara sujudnya, maksudnya ini pertanyaan saya ini, cara sujudnya seperti apa Ustadz? Cara sujudnya, oke. Misalkan di dalam keadaan mobil ya, di dalam mobil ya kita sedang membaca tuh, lalu bertemu, ya kita bersujud ya minimal menundukkan apa namanya kepala kita lah sebagai tanda sujud kita, minimal seperti itu. Jangan kita misalkan membaca surat itu lalu maaf ya, kita meninggikan kepala kita, tidak seperti itu ya, karena di situ perintahnya bersujud ya, karena bersujud itu ya dalam keadaan apapun kita bisa. Contohnya ya, maksudnya orang sholat ketika dia duduk dengan bersujudnya orang sholat yang berdiri berbeda tidak? Kita ke sana dulu biar paham. Berbeda kan? Sholatnya duduk nih. Nah seperti itu. Kalau kita sholat duduk orang yang sakit ya kan seperti cuma menundukkan kepala saja kan? Betul tidak? Jadi misalkan kita di meja di sini Ustaz, saya kan lagi di meja nih. Apakah saya harus menghadap kiblat kah atau pada saat arah itu aja? Lebih afdolnya kalau bisa ya menghadap ke kiblat lah, karena kita ketika bersujud kita ke kiblat memang dulu ya. Nah ini sedikit mengenai dengan yang ditanyakan Pak Dodo tadi ya. Dulu waktu pertama kali awal kita ya Rasulullah ya diperintahkan untuk ketika melakukan sholat berkiblatkan kepada mana? Ada yang tahu? Sebelum ke kiblat? Ke Masjidil Aqsa. Nah, betul, ke Masjidil Aqsa. Lalu ada perubahan, lalu Allah perintahkan untuk bersujud ke kiblat. Nah, ini adalah nasak ya, Pak Dodo, salah satu ya, ayat nasak itu seperti ini ya. Ada perubahan gitu. Ini perubahan ya, perubahan sedikit-sedikit ini nasak namanya. Itu ya salah satu contohnya nasak, mungkin ada yang tanya di kemarin, itu salah satu. Nah, seperti itu, Bang Bedu. Yang kemudian Ustaz, misalkan ini kita belum tahu bacaannya apa itu dibaca kalau sujud, apakah disunahkan sujud aja habis itu bangun lagi Ustaz atau gimana? Misalkan nggak baca nih, nggak apa-apa kan Ustaz? Ya, ini kan perintahnya tadi jelas disuruh sujud saja ya. Tapi kalau misalkan kita bisa, kita baca yang tadi itu dibarengin dengan tahmid tadi yang sudah kita jelaskan ya. Subhanallah, alhamdulillah, illallah akbar ya. Seperti itu, biar lebih sempurna. Itu untuk menyempurnakan ya kan. Seperti itu, biar sujudnya kita lebih sempurna. Atau baca Bismillah atau apalah di dalam hati. Intinya memuji Allah di situ. Intinya ke sana kita ya. Bagaimana kita di situ itu memuji Allah. Seperti itu ya. Bukan justru kebalikannya. Paham ya? Intinya ke sana. Apa yang kita mau baca silahkan gitu. Yang penting memuji Allah ya. Oke, silakan. Untuk selanjutnya. Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, semoga bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya Bang Bedu ya. Siap, sudah bisa. Alhamdulillah, amin. Silakan untuk selanjutnya sebelum saya lanjut. Terima kasih kepada Pak Bedu yang telah memberi pertanyaan.
dan telah dijelaskan Ustadz kita. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan untuk selanjutnya, bagi partisipan yang mau bertanya lagi, kami persilakan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi sebelum Pak Ustadz melanjutkan tentang Ustadz, ada Pak Dodo. Ya, silakan Bunda. Terima kasih Pak Dodo. Ustadz, yang ingin Bunda tanyakan, adakah memang apa maksudnya bacaan khusus apabila kita kalau sujud apa? Sajadah. Surat sajadah, sujud tilawah apa namanya? Iya, itu namanya sujud tilawah. Kita melakukan itu namanya sujud tilawah gitu, Bunda. Nah, nama hukumnya adalah sunnah muakkad seperti itu. Iya, kenapa? Lanjut. Kenapa, Bunda? Maksudnya selain kita, kalau misalnya kita selain kita zikir itu subhanallah walhamdulillah, itu adakah bacaan yang lain, Ustaz? Insya Allah banyak itu bacaannya ya. Bacaannya ya dengan menyebut asma-asma Allah, misalkan ya Latif, ya Khabir, ya Mubin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya pokoknya yang bagaimana kita itu di situ dalam keadaan memuji ya, Bunda ya. Karena ketika kita bersujud, pastinya kita memuji Allah seperti Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, ya kan? Nah, seperti itu, usahakan seperti itu untuk menunjukkan bahwa kita itu dengan iblis itu berbeda. Kan gitu. Kita ingat kasusnya bahwa iblis dulu waktu Allah perintahkan bersujud kepada Nabiullah Adam, apa yang beliau katakan? Beliau adalah menentang ya. Ya kan? Nah, supaya kita tidak seperti iblis ya, seperti makhluk yang Allah kutuk, maka kita harus bersujud gitu, mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Tadi sudah jelas dijelaskan dalam hadis ya, di mana dalam yang dikatakan oleh Ibnu Umar bahwa pada suatu saat Rasulullah membaca surat As-Sajadah, kemudian ketika itu baginda bersujud, maka kami pun ikut bersujud. Nah, seperti itu. Jelas ya? Menunjukkan rasa apa ya? Kalau bahasa saya ya, rasa hormat kita gitu ya terhadap Tuhan Sang Maha Suci ini, Tuhan kita Allah semesta alam gitu ya. Seperti itu, Bunda. Iya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami nggak? Jangan bilang makasih tapi nggak paham. Bisa dipahami nggak? Paham ya? Oke, intinya kita ketika bersujud itu memuji nama Allah gitu. Intinya ke sana dulu ya. Yang paling penting apa kita mau baca, misalkan baca ya apa yang kita tahu. Misalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, misalkan apapun yang kita tahu. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, misalkan itu sama aja, nggak apa-apa. Yang penting memuji Allah ya, seperti itu. Silakan lanjut Pak Dodo. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bunda Betty, dan terima kasih juga atas jawaban dan penjelasan dari Pak Ustadz. Ini ada Ustadz Astra juga ini baru masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, boleh. Oh ya, ada guru saya ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Selamat bergabung Pak Ustadz. Apa lagi sibuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, saya nyimak. Oh, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Ustadz Denny udah capek, bisa dibantu Pak Ustadz ya. Oke, dilanjut kepada partisipan yang lain. Kalau ada lagi pertanyaan, kami persilakan untuk buka mic-nya. Itu ada Pak Dodo lagi resen itu. Silakan dipersilakan. Ada resen itu Bu dan Dilon ke siapa? Bunda siapa? Bu dan Dilon, silakan Bu. Itu Bu Sukma. Oh, silakan Bu Sukma. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih Pak Dodo. Ya. Ustadz, aku mau nanya, kan selama ini kalau ngaji gitu bareng kan aku nggak tahu tuh bacaan
sujud ini apa? Sujud tilawah ya. Ya, sujud tilawah itu apa? Terus kan aku pernah ini tuh dengan Teyanti, kamu bacanya apa gitu? Ih, baca ini aja katanya sujud yang bacaan sujud sahwi gitu. Yang Iya sebahagia. boleh, boleh. Iya. Boleh juga. Oh, itu boleh. Oh, jadi selama Iya. ini kan kayak suka ini bacaannya apa gitu kan kata Teyanti, bacaan sujud biasa aja gitu. Terus selama ini aku mau tanyanya apakah boleh aku memakai bacaan sujud sahwi juga? Silahkan. Yang penting kita punya memuji Allah. Itu punya ya. Oh, iya. Apa yang kita tahu lah. Karena dalam agama ini, agama tidak pernah memaksa dengan kita ya. Kita keluarkan, kita fatwakan, atau kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ketahui dan pahami. Betul tidak? Iya, Ya betul. kan? Nah, seperti itu. Apa yang kita paham. Intinya kita memuji Allah. Itu aja intinya. Yang paling jelas ya. Apapun yang kita mau baca. Misalkan mau baca Fatihah, silahkan. Karena tidak ada larangan. Tidak ada batasan di sini. Misalkan ketika membaca surat sujud sahwi, maka harus membaca kalimat ini. Tidak ada seperti itu. Nah, jadi apa yang kita mampu lah. Intinya kita memuji Allah ke sana. Seperti itu. Ya, jadi, paham ya? Ya, jadi semua bacaan itu boleh ketika bertemu dengan ayat sajadah ini. Iya. Misalkan ibu punya hajat dalam hati ya, dalam dirinya, ya Allah saya ingin seperti apa, silakan dalam sujud itu luangkan di situ. Oh, gitu. Jadi Ucapkan. ketika kita bertemu dengan ayat itu, kita bisa walaupun tidak memuji Allah, sambil kita bisa sujud. berdoa juga. Sambil sujud, ya Allah dengan kesulitan kita mohon permudahkan saya, kan gitu. Kita curhatlah istilahnya, berdoa ya kan, berdoa juga memuji Allah gitu loh poinnya. Oh iya. Apa yang ibu ingin sampaikan, misalkan maaf ya kayak saya nih nggak punya istri, bagaimana saya mungkin dalam itu berdoa, ya Allah mudahkan saya, kan gitu, ataupun yang belum punya anak ataupun apalah, intinya kita meminta kepada Allah dengan berdoa ataupun kita memuji namanya dengan nama-nama yang sudah diajarkan oleh para ulama kita, seperti itu. Oh iya, baik Jelas Ustaz. ya? Jelas Ustaz. Jangan nyanyi ketika sujud, nggak boleh kita, nanti sujudnya nyanyi, ini yang nggak boleh ini. Ya? Kata Bedu doa mau makan. Bukannya doa mau makan juga memuji Allah, Pak Bedu? Tapi kan tidak pada tempatnya, masa sujud ini mau doanya makan kan gitu. Iya, harus sesuai dengan tempatnya juga, betul tuh, ya kan? Seperti itu. Iya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Iya, paket aku. Iya. Ada lagi mungkin Pak Budodo sebelum kita lanjutkan satu pembahasan lagi ya. Terima kasih kepada Bunda Sukma yang telah memberi pertanyaan dan telah juga dijawab, dijelaskan oleh Pak Ustadz kita. Jadi kesimpulannya di sini berarti banyak jalan menuju untuk bersujud. Gitu. Nah itu poinnya ya, kita harus buka pemikiran luas, kita boleh berdoa kan ya, boleh memuji insya Allah. Oke. Silakan ada lagi partisipan yang ingin bertanya, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum, aku mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ya yang nanya ya. Silakan. Bang, ini apa ya hadiahnya itu kalau misalnya kita melakukan tuh kan biasanya suka ada tuh di hadis-hadis, misalnya barang siapa kamu mengerjakan ini maka nanti kalau di surga kamu akan dapat ini gitu, kayak gitu ya. Itu aja sih hadiah ya. Makasih. Apakah ketika bersujud ini ada hadiah seperti itu? Apa hadiahnya atau jaminannya gitu? Iya. Oke, untuk ini ya di sini tidak diterangkan bahwa Rasulullah mengatakan ketika melakukan sujud tilawah ini akan ada hadiah, misalkan surga atau akan dapat ini, tidak ada. Tapi yang jelas tadi kalau kita perhatikan dengan penjelasan di sini, yang pertama poin yang kita dapat yaitu ketika kita bersujud, ketika membaca surat sajadah ini yang berkaitan dengan sajadah ini, maka yang pertama setan akan menangis di situ. Itu poin yang pertama. Intinya di situ kita mendapat poin ya, kalau kita paham, mendapat poin yang dimana musuh kita yang nyata itu takut ketika kita bersujud. Karena apa? Kita menundukkan rasa takdim dan cinta kita kepada Allah. Sedangkan setan tidak
melakukan hal yang demikian. Yang kedua tadi kalau kita perhatikan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar ya, bahwa ketika pada suatu saat Rasulullah membaca Al-Qur'an di mana di dalamnya ada surat Sajadah, beliau bersujud lalu para sahabat mengikuti, cuma seperti itu aja. Tidak ada jaminan surga, itu Allahu a'lam, saya tidak tahu ilmunya sampai ke sana Bang Dirhan ya. Cuma poin yang kita dapat ketika bersujud itu yang kedua, yang dua tadi itu insyaallah. Bisa dipahami ya? Ya, bisa Bang Bisa Ustadz. dipahami Terima ya? kasih banyak. Ya. Sangat mencerahkan sekali ya. Alhamdulillah. Oke. Oke, terima kasih kepada Bang Dirhan yang telah memberi pertanyaan. Mungkin yang ditanya Bang Dirhan ini mungkin bisa termasuk di penjelasan dalam tentang 6.666 ayat itu mungkin Pak Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Dan Allah itu akan diberi pahala gitu. Iya, pahalanya apa? Ya, oke Dan ya. telah dijelaskan juga oleh Pak Ustaz. Mungkin ada partisipan yang lain yang mau bertanya, dibuka mic-nya, kami persilakan. Ada lagi? Bu Jumriyati, Bu Naneni, silakan. Yang lain, Bu Pipi, Teh Lilis. Sedikit lagi Pak Ustadz. Silakan, Pak Bro. Mungkin beda ininya ya, kalau sujud tilawah dengan sujud tilawah kan ayat sejadah juga. Ketika salat subuh itu dilaksanakan pada saat kita sholat. Mungkin dalam arti kalau membaca suatu doa lain, misalkan berbahasa Indonesia mungkin kan bisa membatalkan sholat Pak Ustadz. Yang kedua, kalau sujud biasa semacam tadi saya bilang tadi, kita lagi mengaji, ini kebetulan duduk di kursi atau di meja, itu sholat sujud tidak sujud sejadah yang tidak ada yang di luar sholat lah maksudnya. Jadi pertanyaan saya mungkin beda mungkin doanya Ustaz ya, kalau sujud yang biasa dengan di luar sholat dengan sujud yang pada saat lagi sholat gitu maksudnya. Oh, untuk doanya gitu. Ya, kalau di sholat itu kan sujud tilawah kita lakukan ketika membaca surat As-Sajdah kan, betul ya, tidak? Betul. Di surat subuh ya biasanya kan orang memakai seorang imam memakai versi itu ya, ataupun pakai surat Sajdah ya, cuma di sholat subuh. Dan ketika kita membaca Al-Quran ya, nah kita di situ bisa berdoa juga sebenarnya, meminta kepada Allah untuk dimudahkan urusan kita, dilapangkan rezeki kita ataupun apa bisa kita. Intinya memuji, meminta apa yang kita inginkan gitu, memuji Allah, meminta itu bisa. Karena ya mungkin ya, ini cuma mungkin saja, maaf, mungkin bisa termasuk juga dari salah satu doa gitu, dari doa kita gitu kepada Allah seperti itu. Bisa dipahami ya, Bang Bedu ya. Ini mungkin ya, ini tidak pasti, saya cuma mungkin ini persepsi saya saja, tidak harus ikut ya. Saya katakan tidak harus ikut ya. Cuma kemungkinan seperti itu. Karena tadi ya jelasnya tadi itu ayatnya dari hadisnya itu ya. Ketika kita bersujud, setan akan menangis. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah membaca sajadah ini, beliau melakukan. Maka kita harus melakukan gitu. Sebagai umatnya untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. Itu sebenarnya poinnya. Meskipun dia dihukumi sunat muakkad, ya tidak wajib ya kan. Nah, seperti itu. Intinya untuk kita ingin mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, maka intinya ke sana ya, pemikiran kita harus berusaha mengikuti apa yang sudah Rasulullah lakukan, yang sudah Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya, dan sampailah juga kepada kita. Seperti itu poinnya sebenarnya. Bisa dipahami ya? Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, intinya saya ambil kesimpulan di sini ya, kepada semuanya, untuk saya juga ya. Nah, dan mungkin kan selama ini kita tidak tahu, ataupun kita mungkin pernah dengar tapi agak ragu-ragu dan bagaimana. Intinya begini, ketika kita membaca surat yang berkaitan dengan sujud ya, surat sajadah misalkan, atau surat yang
lain yang kita bahas tadi, yaitu surat Al-A'raf di ayat 206 misalkan, intinya yang ada kalimat untuk bersujud, maka di situ kita harus bersujud meskipun dia posisinya bukan wajib ya. Karena apa? Yang pertama, kita menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, kita dapat poin bahwa ketika kita bersujud dalam keadaan di situ, kata Rasulullah, setan akan menangis. Ya, biar kita tidak sama, biar kita tidak setara dengan jiwanya setan atau iblis, seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang selanjutnya, Rasulullah pernah melakukan hal itu. Ketika membaca surat yang berkaitan dengan ini, Rasulullah melakukan demikian. Maka kita sebagai umatnya, sebagai orang yang merasa cinta, yang mengikuti ajarannya, maka harus mengikuti, seperti itu. Bisa diambil kesimpulan ya semuanya ya. Jelas ya? Insya Allah, Ustaz. Bisa ya, artinya sekarang kita harus demikian membaca. Mungkin selama ini Pak Dodo, mungkin saya sendiri nggak pernah sujud. Nah, sekarang saya ingin mengajak gitu. Ketika baca ayat-ayat ini, kita bersujud seperti itu ya. Oke. Kita akan masuk ke materi selanjutnya sedikit ya. Ini mungkin ada pertanyaan. Tanya, maaf, lambat. Ya, kenapa, Ibu? Maaf terlambat ini datangnya. Mau tanya yang ini untuk sujud. Apa tadi tilawah itu langsung sujud di tempat atau harus menghadap kiblat atau bagaimana? Terus kalau yang saya baca di ini di apa di sampul Al-Qur'an itu kan doanya sajadah wajhiyah lillazi itu dan seterusnya. Terus? Gimana Ustadz? Iya, sujud tilawah itu biasanya orang lakukan ya ketika kita sholat subuh. Biasanya seperti itu. Kok sholat subuh? Iya, kenapa? Kok sholat subuh? Bukannya di ayat sajadah itu, Ustadz? Kan ada itu. Iya, di surat subuh juga kita lakukan. Iya, betul. Makanya tadi kan sudah dikatakan ketika kita membaca surat sajadah ini diperintahkan untuk apa? Coba, sudah ikuti nggak dari awal Ibu? Untuk bersujud. Memang dia keadaan posisinya dia sunnah, ya. Sunnahnya sunnah muakkad. Tapi kita diperintahkan untuk melakukan hal itu. Karena apa? Rasulullah pernah melakukan gitu loh. Seperti itu. Mungkin begini, Ustaz. Saya tambahkan sedikit. Mungkin itu bisa kita bedakan antara sujud tilawah dengan sujud sejadah. Kalau sujud tilawah itu sujud yang dilaksanakan pada saat sholat. Biasanya itu malam, biasanya Jumat pagi gitu, Jumat subuh gitu. Itu kali ya. Iya betul. Lebih kurang begitulah insya Allah. Kalau sujud tilawah intinya yang saya pernah ketahui ya, minta maaf kalau kurang mohon diluruskan, yaitu sujud di mana dilakukan ketika kita sholat. Ya, sholat subuh biasanya. Itu sujud tilawah namanya. Nah, tapi kalau sujud di luar sholat, di luar sholat ya, misalkan membaca Al-Quran, nah ini cuma diperintahkan sujud. Saya tidak tahu apa nama sujudnya, tidak tahu, jujur saya katakan. Tapi kita diperintahkan sujud ketika membaca surat-surat yang berkaitan dengan sajadah. Dengan sujud atau surat sajadah ini. Gitu. Untuk ini Ustadz, untuk sujudnya itu langsung di tempat menghadap terserah apa menghadap kiblat gitu yang saya tanyakan? Oke. Ini dalam hadis kita tadi merujuk ya, bahwa pernah suatu saat ya Rasulullah membacakan Al-Quran, lalu kata Ibnu Umar ya, beliau bersujud, maka ya kata Ibnu Umar, kami pun ikut bersujud bersamaan hingga ada di antara kami sukar mencari tempat. Nah, kalau kita memprediksikan di sini ya, dari saking banyaknya orang mungkin ya, maka di situ sukar mencari tempat, harus ke kiblat atau kemana, ya usahakan ya supaya lebih ini kita ke kiblat, usahakan seperti itu. Karena ketika kita sholat kan ke kiblat tuh menghadap, betul tidak? Nah kalau memang keadaan kita sendiri nih ya usahakan ke kiblat seperti kita sholat gitu. Nah waktu itu kata Sayyidina Ibnu Umar, karena memang keadaan banyak orang maka enggan sahabat-sahabat itu untuk bersujud. Ada yang mungkin ya ke barat, ada yang ke timur mungkin atau kemana gitu arahnya. Karena banyaknya orang gitu. Tapi bagi kita yang mungkin memang keadaan sendiri dan memang keadaannya lapang, maka ya usahakan ketika seperti kita sholat ke kiblat gitu. Seperti itu Ibu. Masa kita sujudnya ke selatan? Kan nggak mungkin ya.
Enggak kan posisinya kan ini. Waktu ngaji kan nggak harus menghadap kiblat, Ustadz. Siapa Biasanya kan bilang harusnya kita ngaji itu harus menghadap kiblat? Nah, ini harus ditegaskan tuh. gitu. Adab-adab membaca Al-Quran itu harus menghadap kiblat salah satunya. Itu hati-hati, jangan biasakan. Ya maaf ya, lain kalau ketika misalkan kita ngaji bareng ya, seperti misalkan di musola biasanya kan buat bulatan tuh ya. Nah ini masih ada ini ya. Nah ketika kita di rumah, nah ini perlu ditegaskan. Usahakan yang pertama menghadap ke kiblat tuh. Itu perintah tuh. Menghadap ke kiblat kita membaca Al-Quran. Jangan seenaknya kita. Posisi dalam keadaan kita bersih, ya kan, bersih dalam arti kita tidak tidak berhadas ya kan, baik kecil ataupun besar kan gitu, harus dalam keadaan berwudu kan gitu, harus bersih, harus menghadap ke kiblat baca Al-Quran itu. Jangan biasakan misalkan kita selama ini dalam keadaan lapang ya, lain posisinya ibu di mobil tuh ya, maaf ya, di mobil, di kapal misalkan atau di mana. Ketika di rumah nih ya, saya tegaskan sendiri kita, maka usahakan ke kiblat tuh. Jelas ya. Lain dengan keadaan seperti yang saya bilang tadi, misalkan beramai-ramai kita buat lingkaran, biasanya kan dulu orang ngaji kan, baca misalkan gantian, nah itu lain kasusnya ya. Dia mungkin dalam keadaan belajar, tapi ketika sendiri, maka kita harus menghadap ke kiblat. Itu salah satu tata cara kita membaca Al-Quran. Usahakan tuh ya. Misalkan kita ngaji di Zoom, kita nih merasa sendiri, tapi kita beramai, usahakan ke kiblat kita. Seperti itu, Bu. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih kepada Bu Pipi yang telah memberi pertanyaan dan telah dijelaskan juga. Kenapa? Kurang puas Ibu dengan jawabannya? Enggak, berarti ketika ngaji kayak di musola bentuk lingkaran itu, ketika ada ayat ini berarti harus nyari tempat menghadap kiblat untuk sujud ya berarti Ustadz. Ya kalau bisa usahakan seperti itu. Tapi kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, ya seperti yang tadi. Ada sahabat yang sampai beliau susah mencari tempat seperti itu. Ya semampunya kita, udah misalkan keadaan memang ini ya, seperti itu. Tapi ketika kita sendiri, maka disunahkan ya seperti itu. Karena ketika kita membaca Al-Quran, wajibnya kita diperintahkan kita ya, saya nggak bisa berani wajib, tapi pernah saya baca yaitu kita harus menghadap ke kiblat. Perintah untuk membaca Al-Quran, untuk adab-adab membaca Al-Quran ya, seperti itu. Ada juga yang diganti dengan kalimat pengganti itu gimana Ustadz? Apa ya? Subhanallah apa gitu diganti tidak pakai sujud ya. Tapi ada kalimat tadi itu. Sudah dijelaskan. Iya betul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin lalu terlepas. Tapi yang lebih ditekankan sujudnya ya Ustadz, bukan bacaan itu ya. Untuk kasus ini ya. Yang ditekankan sujud ya, karena Rasulullah menerangkan demikian. Ketika membaca dia bersujud, maka kita harus bersujud seperti itu. Tapi ada ulama yang memberikan keringanan seperti tadi yang dikatakan, yaitu Imam Nawawi dan Hajar al-Haytami. Beliau mengatakan ketika misalkan kita ya terlepas dari ayat itu, baru kita ingat, oh iya ini surat sajadah misalkan nih, salah satu contoh. Nah, kita diperintahkan untuk bertasbih atau bertahmid dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu perintahnya. Seperti itu, Ibu. Jelas ya? Oke, terima kasih kepada Bu Pipi atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa paham ya atas penjelasan Pak Ustadz. Ya, ini kan datanya telat jadi nggak tahu dari awal. Oh iya, tadi Bu Pipi agak telat ya. Tadi udah dijelasin masalah apa tadi? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, udah dijelasin Pak Ustadz. Mungkin Bu Pipi terlambat gitu untuk mendengarnya. Oke, terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Ini ada lagi pertanyaan Pak Ustadz melalui chat ini dari Bunda Jumriyati, katanya, apakah sujud sahwi punya niat Pak Ustadz? Sujud sahwi? Sujud apa? Sujud sahwi.
Ini kita nggak membahas sujud sahwi, Bu ya, maaf ya. Nah, kita nggak membahas sujud sahwi, yang kita bahas adalah sujud membaca Al-Quran ketika surat sajadah ya. Nah, ini sudah keluar dari tema ya, minta maaf. Ya. Nah, Ya, kita bahas yang berkaitan dengan tema ini saja. Minta maaf. Oke. Mohon maaf sebelumnya Bu Jum ya. Nah, mungkin besok-besok bisa kita pertanyakan lagi sama Pak Ustadz kita. Terima kasih telah meluangkan waktu pertanyaannya karena udah di luar tema ya. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz dilanjutkan penjelasan tentang ayat sajadah ini lagi. Oke, terima kasih ya. Di sini untuk ibu-ibu semuanya, yang pertama semoga yang sedikit saya sampaikan yang pertama dipahami ya. Paham buat diri saya khususnya dan paham buat yang lain supaya kita bisa mengamalkan ketika kita dalam keadaan yang sudah kita jelaskan atau kita pelajari bersama tadi ya. Itu pertama. Dan insya Allah di sini saya akan mencoba membawa satu materi lagi, yaitu yang berkaitan apa hukumnya ketika kita membaca Al-Quran dengan melakukan seperti misalkan ya, seperti membawa seperti lagu rock atau lagu Bollywood, Hollywood, itu apa hukumnya. Nah ini akan kita bahas insya Allah ya, supaya kita insya Allah pencerahan. Nah kita membaca Al-Quran ya, misalkan pakai versi rock misalkan atau versi Hollywood Bollywood ya, itu bagaimana. Nah kita kembali apa yang sudah diterangkan oleh Rasulullah bahwa Islam ya hukumnya Rasulullah ya ketika membaca Al-Quran beliau ya dengan suaranya yang baik, dengan suaranya yang merdu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dia terkesima dengan bacaan Rasulullah. Masya Allah, Allah terkesima dengan bacaan beliau. Artinya di sini kita boleh membaca Al-Quran dengan berirama, silahkan. Nah ini yang perlu kita garis bawahi ya. Banyak selama ini yang saya perhatikan, minta maaf ini ya, untuk tidak terbiasa kita terbawa dari bacaan kita dengan irama kita yang mungkin terlalu enak buat kita, lalu menghilangkan hukumnya. Ini yang tidak boleh. Ya, ingat itu, jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran karena dari iramanya kita saking enaknya sehingga kita melepaskan hukum-hukumnya atau hak-haknya atau hak mustahaknya, sering dijelaskan oleh Ustadz Astra. Ini yang tidak boleh. Apa dalil yang menerangkan bahwa Allah terkesima dengan bacaan Rasulullah? Apa kata hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dan Muslim? Tidaklah Allah mendengar sesuatu bagaimana Allah mendengar nabinya membaguskan bacaannya dan menguatkan suaranya. Tidaklah Allah mendengar sesuatu bagaimana Allah mendengar nabinya membaguskan bacaannya. Berarti di sini Allah memberikan satu jempol ya kepada Rasulullah, bukan kita saja manusia, orang-orang biasa ya atau para sahabat, tapi Allah sendiri memberikan poin terbaik terhadap Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah? Beliau mengatakan, hiasilah Al-Quran dengan suara merdumu. Nah ini memang ada perintah kita membaca dengan suara merdu, ada ya, tapi poinnya yang tadi itu, jangan sampai kita membaca Al-Quran dengan suara kita lalu kita tidak tidak menunaikan hak-haknya atau kita melepaskan ilmu-ilmu tajwidnya gitu. Nah ini yang tidak boleh. Makanya harus disesuaikan. Kita sering menjelaskan, mengatakan jangan terpengaruh dengan orang, maaf ya, bukan kita sudah baik, tidak ya. Jangan terpengaruh dengan orang yang bacaannya bagus, iramanya bagus, iramanya bagus, suaranya lantang, itu jangan terpengaruh. Karena bisa jadi ya, dia cuma dalam segi irama saja yang bagus, tapi dalam segi bacaan masih ada yang perlu diperbaiki.
Nah, ini pernah dijelaskan oleh Ustadz kita ya, oleh Ustadz Astrani. Jangan terpengaruh, kita lihat dulu, dengarkan dulu bacaannya. Sesuai enggak? Misalkan ada idgham di sini, diidghamkan enggak? Ada mad tabi'i sudah tepat enggak panjang dua harokatnya misalkan, ataupun ada huruf-huruf ditunaikan enggak sifat-sifatnya. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Jangan dari irama. Jangan sampai irama kita yang terlalu enak ini menghilangkan ataupun menukar ilmu tajwid yang ada di dalam ayat yang kita baca. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Pada suatu saat, ya saya sedikit akan menyampaikan, pada suatu saat ada seorang sahabat di mana dia namanya Abu Musa al-As'ari, ya. Dia adalah seorang sahabat yang sangat merdu sekali ketika baca Al-Qur'an, ya. Waktu itu beliau membaca, lalu ada Rasulullah lewat di kawasan tersebut atau di rumahnya mungkin ya. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah itu membanggakan Abu Musa al-As'ari ini. Sesungguhnya dia Abu Musa telah diberi keindahan suaranya seperti serulingnya Nabi Daud. Nah, ini beliau diberikan poin oleh Rasulullah bahwa bacaannya bagus. Nah, padahal pada waktu itu Abu Musa al-As'ari itu membaca Al-Quran dalam keadaan versi yang sangat rendah. Maksudnya versi sangat rendah itu iramanya yang paling rendah tuh. Bagaimana dengan iramanya yang sangat luar, yang nomor 1 misalkan ya. Pastinya insya Allah sangat luar biasa kan gitu. Ini baru yang paling rendah aja dikagumi oleh Rasulullah. Masya Allah. Apa kata beliau? Abu Musa mengatakan, kalaulah aku sadar, ya Rasul, sedang ada engkau yang menyimak bacaanku, sudah tentu aku akan perindah lagi bacaanku. Masya Allah. Ini kata Abu Musa ya. Dari saking bagusnya beliau membacanya. Kalau ada Rasulullah di situ, kata beliau, saya akan membaguskan lagi bacaan saya. Masya Allah. Itu aja udah diberi poin oleh Rasulullah ya. Luar biasa. Memang ini diberi kelebihan oleh Allah. Beliau adalah seorang sahabat yang memang suaranya merdu, dan tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah, beliau suaranya sama dengan serulingnya Nabi Daud alaihissalam ya. Insya Allah. Nah, ini luar biasa ya, yang kita dengarkan dari Abu Musa al-As'ari ini. Nah, harusnya kita sekarang ya, saya ingin mengajak kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak, intinya begini, kenapa kita mengupas masalah ini ya. Ayolah ketika kita membaca Al-Quran ini, kita ikuti ya, kita ikuti panduannya apa di situ. Misalkan makhrajul hurufnya dijaga yang pertama, sifat hurufnya ditunaikan yang kedua. Kita juga tunaikan ilmu-ilmu tajwidnya. Supaya apa? Supaya bacaan-bacaan kita tidak menjadi lahan jali. Di mana di situ lahan yang nyata atau lahan yang sangat jelas sekali kesalahannya. Ya, seperti itu. Jadi, dalam kesimpulan ini, ya, kita juga harus lebih mendisiplinkan diri kita ya untuk menunaikan segala hukum yang sudah kita pahami. Nah, ini ya, kita harus coba disiplin. Misalkan idghamnya kadar panjangnya bagaimana? Karena sering kita jelaskan idgham panjangnya dengan meskipun sama-sama dua harokat ya, dengan kadarnya mad tabi'i itu berbeda. Ya, ulama mengatakan bahwa di situ panjangnya idgham atau ifa atau iklab misalkan lebih sedikit panjang. Kita masih banyak kita membaca misalkan mayyaqulu, ada seperti ini, ada dengungnya ada tapi kurang sempurna dia. Harusnya mayyaqulu, sama bedakan dengan misalkan walladzina amanu. Ini kan ladzina amanu sedikit panjangnya ya. Seperti cuma bersinggah sepertinya ya. Sebenarnya itu sudah cukup. Nah, misalkan kita ya punya kelebihan yang diberi oleh Allah ya. Mau mengikuti bayati, silahkan. Mau mengikuti sabah, silahkan. Mau mengikuti hijaz, misalkan sika, jiharka dan seterusnya. Nah, itu silahkan.
Tapi ingat, poin yang harus memang kita jaga, kita jangan sampai meninggalkan hukum-hukumnya. Ini yang harus kita tegaskan, yang harus dijadikan prinsip di dalam kita membaca. Misalkan kita pernah mendengar tuh seorang imam di Mekah, bagaimana beliau membacanya, ya, membaca Al-Quran. Misalkan kita mendengar lagu beliau itu yang terkenal ya dalam sholat, misalkan kebanyakan berasal dari 8 lagu yang kita sebutkan tadi. Karena apa? Mereka ini sudah tentu taranumnya bagus. Tidak seperti kita. Karena apa? Dia adalah orang Arab ya. Jadi kefasihannya di dalam membaca itu berbeda dengan kita gitu. Karena bahasa sehari-harinya memang seperti itu. Kalau kita memang perlu latihan gitu. Untuk bisa membaca yang baik ini perlu latihan. Karena hukum membaca Al-Quran ini yang pertama kita harus mengikuti tajwidnya dengan sifat hurufnya, juga kita harus mengikuti sebutan bagaimana orang Arab menyebutkan. Saya kan bukan orang Arab, ya kan, mungkin kita seperti itu. Saya kan orang Indonesia. Nah, sekarang kita akan jawab. Terbukti ya, banyak di Indonesia, di negara kita, orang Indonesia yang bagus bacaan Al-Qur'annya itu tidak sedikit, banyak. Seperti insya Allah Muammar yang kita kenal ya, salah satu ya. Nah, ini banyak, artinya bahwa orang Indonesia itu juga bisa gitu. Dengan apa? Dengan asas kesungguhan di dalam ingin melatih dan belajar. Itu poinnya sebenarnya. Jadi tidak ada alasan kita orang Indonesia tidak bisa membaca dengan baik, itu tidak ada alasan sebenarnya. Kalau kita di dalamnya sirami atau kita bangkitkan semangat untuk mau belajar, itu tidak ada alasan. Karena terbukti banyak juga orang Indonesia yang fasih baca Al-Quran itu. Diakui dan diterima oleh ACC di Timur Tengah bahwa bacaannya bagus. Masya Allah, itu banyak. Bahkan ada di antara ustadz kita seperti Ustadz Hadi Hidayat ya, yang dimana beliau belajarnya ke Timur Tengah insya Allah kan. Nah, ini luar biasa ya kan. Nah, artinya kita tidak ada alasan, kita orang Indonesia nggak mungkin lah misalkan ya, saya nggak bisa membaca sefasih orang lain, itu nggak ada alasan. Jadi kita mau nggak mau, makanya sering kita jelaskan, sering kita sampaikan, maka ketika membaca itu harus dengan teliti. Itu poinnya, supaya apa? Apa yang kita pelajari itu masuk di situ. Apa yang kita ketahui kita tunaikan di situ. Itu poinnya. Yang kedua, sering juga kami jelaskan, ketika membaca kita harus tenang, ya kan? Nah, supaya apa? Ketika kita tenang, insya Allah kita akan mencoba tunaikan apa yang sudah kita pahami. Tidak akan dilepas kalau orang tenang, insya Allah. Oh iya, ini idgham. Insya Allah mata dengan mulut kita udah kerja sama di situ. Oh ya, idgham, ini bacanya begini. Udah gitu kita. Oh iya, ini ifa misalnya. Oh iya, ini huruf ada aliran suaranya kan gitu. Nah, kita akan kerja sama di situ kalau kita mencoba tenang dan teliti.